rembulan bersinar terang. Universitas Palangkaraya penuh gemilang, unggul dan berkarat, terjadi pedoman. Tridharma kami laksanakan penuh harapan. Maju terus mencerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati Dewi. Saya merupakan dosen tetap pada program studi biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya memulai karir sebagai dosen pada tanggal 1 Maret 2022 dengan jabatan asisten ahli. Saat ini, saya mengikuti seleksi sertifikasi dosen atau SERDOS, sehingga video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT untuk melengkapi persyaratan pengajuan SERDOS tahun 2025. Saya mengajar mata kuliah diantaranya yaitu parasitologi. Parasitologi merupakan mata kuliah pilihan, yaitu mata kuliah pendukung yang harus diambil oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan minimal 144 SKS, baik sesuai dengan konsentrasi yang diminati atau tidak. Mata kuliah ini diprogramkan oleh mahasiswa mulai dari semester 5. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang mencangkup 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah parasitologi ada 3 aspek, yaitu pertama, aspek sikap. Memiliki moral, etika, etos kerja, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas serta bangga menjadi profesinya di bidang biologi. Aspek kedua, pengetahuan, menguasai konsep teoritis biologi sel dan molekul, biologi organisme, ekologi, dan evolusi. Aspek ketiga, keterampilan umum atau yang disingkat KU. KU pertama, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian biologi berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Aspek keempat yaitu keterampilan khusus atau yang disingkat KK, ada 2, KK1, mampu menyajikan solusi dalam memecahkan masalah terkait biologi melalui penerapan pengetahuan, metode biologi, dan teknologi yang relevan secara monodisipliner. KK2 mampu mengaplikasikan keilmuan biologi pada lingkup kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat. Indikator pembelajaran dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat CPMK harus dijabarkan secara spesifik melalui CPL yang kemudian dikembangkan dan dibebankan pada mata kuliah parasitologi agar CPMK tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Maka mata kuliah parasitologi disusun berdasarkan CPMK-nya disusun berdasarkan metode outcome based learning atau OBL. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu pertama, menguraikan konsep teori, prinsip, dan prosedur dasar dalam parasitologi sesuai dengan perkembangan keilmuan. Kedua, terampil melakukan observasi, eksperimen, dan mampu menganalisis dan menuntaskan terkait kasus-kasus parasitologi. Ketiga, merancang dan melaksanakan identifikasi dan pengendalian parasit. Keempat, mengemukakan pendapat dan memberikan penilaian yang objektif terhadap hal-hal ilmiah, khususnya dalam lingkup kajian parasitologi. Untuk menyesuaikan metode pengajaran dan menilai mahasiswa secara lebih terukur, maka mata kuliah parasitologi ini memiliki beberapa sub CPMK, yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar parasit dalam biologi. Kedua, mampu memahami dan menjelaskan manajemen penyakit parasitik, pencegahan dan pengendalian infeksi. Ketiga, mampu menjelaskan dasar-dasar konsep imunologi dan respon imun pada manifestasi parasit. Yang keempat,
mampu memahami dan menjelaskan prosedur laboratorium pada pemeriksaan parasit. Yang kelima, mampu menjelaskan tentang nama lain, habitat, distribusi, morfologi, siklus hidup dari faktor pembawa agen parasitik serta peranannya pada patogenesis dan pencegahan penyakit. Keenam, mampu melakukan analisis probit menggunakan aplikasi. Adapun deskripsi mata kuliah parasitologi yaitu mata kuliah parasitologi ini membahas tentang parasit dari filum Protozoa, parasit dari filum Platyhelminthes, dan parasit dari filum Nemathelminthes, lengkap dengan morfologi, anatomi, taksonomi, dan simptomnya. Pada mata kuliah ini juga mahasiswa belajar tentang konsep dasar entomologi kesehatan, pengenalan, identifikasi, dan pengendalian faktor zoonosis dan hama permukiman, serta analisis probit menggunakan aplikasi. Bahan kajian pada mata kuliah parasitologi yaitu pertama, konsep dasar parasit dalam biologi, kedua, parasit jenis protozoa, cestoda, nematoda, dan trematoda. Yang ketiga, hama permukiman dan faktor yang berperan sebagai zoonosis. Keempat, konsep imunologi dan respon imun pada manifestasi parasit. Yang kelima, prosedur laboratorium pada pemeriksaan urin, pada pemeriksaan parasit. Keenam, analisis probit menggunakan aplikasi. Pembelajaran di lingkungan pendidikan melibatkan interaksi antara pembelajar dan pendidik serta sumber belajar. Di perguruan tinggi, hubungan dosen dengan mahasiswa sangat penting dalam mengubah aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan kooperatif peserta didik. Interaksi sangat penting dalam konteks pembelajaran untuk membangun pengetahuan, mengeksplorasi nilai-nilai kemanusiaan, dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran sebelumnya. Untuk mencapai proses pembelajaran yang tepat, efektif, dan berkualitas, maka mata kuliah ini disampaikan dengan menggunakan prinsip DAA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan di awal semester pada pertemuan pertama dan pada setiap awal pertemuan. Delivery di awal semester bertujuan untuk menyampaikan isi rencana pembelajaran mahasiswa atau RPS kepada mahasiswa. Sedangkan delivery di awal setiap pertemuan merujuk kepada penjelasan materi yang akan dipaparkan pada pertemuan tersebut. Selanjutnya adalah interaction yang bertujuan untuk memaparkan materi yang melibatkan beberapa strategi dan atau metode yang diterapkan pada mata kuliah ini, diantaranya yaitu lecturing atau ceramah dan kolaboratif yang dilakukan secara berkelompok. Terus metode selanjutnya itu peer feedback yang dapat dilakukan saat asesmen formatif, dan metode yang dilakukan yaitu PJBL atau Project Based Learning, dan case study yang merupakan tugas mahasiswa untuk mengumpulkan proyek saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terakhir adalah asesmen yang terdiri dari diagnosis assessment, formative assessment, dan summative assessment. Diagnosis assessment dilakukan di awal semester atau di pertemuan pertama untuk mengkaji masalah atau kesulitan mahasiswa pada mata kuliah parasitologi serta apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya formative assessment dilakukan di setiap akhir pertemuan selama proses pembelajaran berlangsung di semester tersebut. Summative assessment dilakukan saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, pada mata kuliah parasitologi memiliki rubrik penilaian, yaitu komponen pertama aktivitas partisipan atau penyelesaian masalah dan presentasi di metode PJBL atau case study itu 50% bobot nilai. Yang kedua, penugasan mandiri dan terstruktur itu bobot nilainya 5%.
Terus ujian tengah semester bobot nilai 22,5% dan yang keempat ujian akhir semester dengan bobot nilai 22,5% dengan total bobot nilai yaitu 100%. Pada mata kuliah parasosiologi ini didukung oleh referensi atau daftar pustaka, baik pustaka utama maupun pustaka pendukung. Adapun pustaka utama, beberapa buku saya tulis bersama rekan saya yang berjudul Helminthologi dan Parasitologi. Adapun pustaka pendukung yaitu Penuntun Parasitologi Kedokteran yang ditulis oleh Safar dan kawan-kawan. Demikian informasi singkat yang dapat saya sampaikan tentang perkenalan dan deskripsi mata kuliah parasitologi. Berikut merupakan proses pembelajaran mata kuliah parasitologi yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Tercinta dengan ilmu bakti dan karya nyata, langkah pasti menuju masa depan mulia. Terima kasih adik-adik hari ini telah hadir pada perkuliahan parasitologi pada pertemuan ke-14 ini. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan, kita awali dengan doa agar pertemuan hari ini diberkahi. Doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan ketua kelas. Baiklah, izinkan Ibu berdiri. Sebelum Ibu memaparkan pembahasan hari ini, Ibu mau tanya gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Dari muka-mukanya udah sarapan? Udah ya, berarti sudah siap menerima materi hari ini ya. Udah ya. Jangan sampai fisiknya ada di sini tapi pikirannya melayang-melayang. Jangan sampai ya, maksudnya fokus gitu. Fokus untuk pertemuan hari ini, perkuliahan ini, maksudnya fisiknya ada, rohaniannya juga ada gitu ya. Jadi kita mulai perkuliahan gitu kan. Baiklah, karena hari ini perkuliahan yang keempat yaitu kontrol ektoparasit atau pengendalian ektoparasit. Nah, Ibu bertanya di pertemuan sebelumnya. Nah, Anda enggak yang tahu atau yang ingat kalau ektoparasit itu apa aja sih yang kalian ingat, yang kalian ketahui pertemuan sebelumnya? Jenis ektoparasit yang kalian ketahui? Kutu, tungau, caplak, nyamuk, apalagi? Semut masuk nggak? Kenapa nggak masuk semut? Karena dia bukan parasit. Oh, bukan parasit. Nah, pengertian parasit itu apa sih? Parasit itu adalah hewan yang merugikan. Yang merugikan. Merugikan siapa? Merugikan inang. Inangnya siapa? Semuanya. Siapa aja. Oke, kalau semut, kalau misalnya kalian ada makanan, ada semut di situ mengganggu nggak? Masuk klasifikasi ektoparasit ya. Jadi baca artikel lagi. Jadi semut itu bisa membawa atau sebagai faktor beberapa penyakit ya gitu. Jadi masuk dalam klasifikasi ektoparasit. Jadi udah betul ya. Yang sering kita temui yaitu nyamuk, kutu kepala, tungau, lalat, caplak, itu yang sering ya. Oke, baiklah. Terima kasih adik-adik untuk sudah mengingat kembali materi yang sebelumnya. Kita kembali ke pengendalian ektoparasit. Nah, kalau bicara tentang pengendalian, kalian taunya apa kalau pengendalian? Jadi kita mencegah ektoparasit itu atau serangga itu agar populasinya itu menurun sehingga kemampuannya atau potensinya untuk menularkan penyakit itu berkurang gitu. Jadi kita bukan mensero ya, jadi populasinya tetap ada tapi populasinya tidak mampu untuk atau kurang potensial untuk menyebabkan penyakit gitu ya. Nah, adik-adik, Ibu harap kalian sudah mendownload RPS atau sudah jelaskan pertemuan pertama ya terkait RPS. Oke,
Oke, kita lanjut. Nah, apa sih yang ini diharapkan? Jadi kalian itu bisa menguraikan beberapa pengendalian khususnya di ektoparasit gitu ya, yang tepat dan efektif. Kenapa tepat dan efektif? Jangan sampai kalian mau mengendalikan nyamuk tapi menggunakan pengendalian lalat, itu tidak efektif dan efisien ya. Nah, ini yang ektoparasit yang kita gunakan. Nah, kalau dari sini kalian biasa gunakan di rumah apa? Yang mana ini? Chemical. Wow, cepat, tepat, efektif. Terus apa lagi? Hemat waktu. Gitu ya. Tapi intinya kalau adik-adik ini biologi, ibu harapkan terapkanlah ilmu itu setidaknya di lingkungan kalian saja. Kalian kan tahu nih, pertemuan sebelumnya pasti sudah dijelaskan kalau nyamuk itu sukanya di mana hidupnya. Sebisa mungkin itu yang dikendalikan, namanya di fisikal. Patra pinter nih. Jadi lebih baik menggunakan itu atau trapping atau perangkap gitu. Kalau misalnya yang kayak perangkap itu lebih ke kalau kita ke kafe itu kan ada perangkap nyamuk tuh yang bunyi-bunyi itu. Nah, itu namanya perangkap tuh. Atau kalau di warung makan di meja-meja ada lilin atau ada lem. Jadi kalau nyamuknya lalatnya menempel. Itu salah satu contoh pengendalian secara fisikal. Nah, kalau yang secara biologi itu diperlukan pemahaman lingkungan dan pemahaman terkait makhluk hidup yang lain untuk mengendalikan ektoparasit itu. Jadi benar-benar kalau misalnya ini benar-benar kalau untuk terapkan masyarakat benar-benar sudah jadi produk gitu ya. Nah, untuk yang genetik ini kayaknya belum dilakukan di Kalimantan karena hanya ada di Jakarta. Karena kenapa? Ini nyamuknya disteril dulu di lab tenaga nuklir, disteril habis itu dilepas. Gitu. Untuk ketujuannya apa? Jadi nanti nyamuk-nyamuk di sana itu kawin dan tidak menghasilkan keturunan. Ini ada poin-poin penting yang harus kita pelajari di pertemuan ini. Ada 5 poin penting ya sampai genetical control yang tadi udah kita review sedikit-sedikit. Di sini yang paling penting ini adalah life cycle ektoparasit. Jadi dalam mengendalikan ektoparasit itu kita harus mengetahui siklus hidupnya. Nah, seperti yang pertemuan sebelumnya, kayak contoh kecil nyamuk itu kita udah tahu mulai dari tahap telur, larva, pupa, dewasa. Nah, itu yang kita harus tahu. Nah, di tahap kapan nyamuk itu bisa menularkan penyakit? Di tahap kapan? Tahap larva, pupa? Iya, di tahap dewasa. Berarti kita melakukan pengendalian yang mana nih? Kalau misalnya sebelum tahap dewasa, berarti kita lakukan pengendalian di tahap telur. Jadi sebisa mungkin jangan ada genangan air yang bisa menyebabkan nyamuk dewasa itu untuk bertelur sehingga menghasilkan generasi seterusnya. Karena dalam satu nyamuk dewasa itu bisa menghasilkan 200 hingga 300 telur. Bayangkan satu nyamuk dewasa. Sedangkan nyamuk di rumah itu ada berapa kalau kalian perkirakan? Di dalam kamar aja nih. Banyak ya. Nah, kalau betinanya satu aja itu udah 300. Jadi sebisa mungkin adik-adik itu udah tahu nih lingkungan itu yang mendukung itu adalah kebersihan. Sebisa mungkin jangan ada genangan, jangan membuang botol atau aqua secara sembarangan karena kalau hujan itu tertampung sedikit saja air itu bisa potensial sebagai tempat perindukan nyamuk. Nah, kalau misalnya pengendaliannya itu sekarang itu di tahap larva ada pengendalian secara biologi dengan chemical, bukan cuma di dewasa ya. Kita lanjut. Nah, ini prinsip dari pengendalian ini yaitu, nah ini yang pertama. Jadi kita itu ini sama dengan melepaskan nyamuk Wolbachia. Jadi sebisa mungkin populasi faktor itu atau serangga itu tidak potensial dalam menyebabkan penyakit. Terus kedua, nah yang punya hewan peliharaan di rumah ada nggak? Apa? Anjing. Selain teman yang satu ada lagi? Kucing. Itu hewan peliharaan ya. Kalau yang memiliki ternak di rumah ada nggak?
Sapi, ada nggak? Sapi? Nggak ada. Sapi ada? Di pekarangan rumah atau di belakang rumah? Di belakang ada, berarti ada ya. Nah, itu maksudnya yang penting ibu cuma tahu ada atau tidak adanya ya. Ibu juga ada hewan peliharaan kucing, jadi sama. Nah, kenapa ibu katakan itu? Jadi kalau kucingnya setiap kita pulang pasti gendong gitu ya. Nah, pastikan hewan peliharaan kalian itu terhindar dari ektoparasit atau serangga yang ada di kucing. Biasanya itu kayak kutu, caplak. Itu harus selalu dijaga kebersihannya. Karena kenapa? Terutama yang caplak itu, yang pertemuan sebelumnya ibu sudah jelaskan, dia itu aktif di malam hari. Di malam hari, di saat misalnya kucing kalian tidur di sana, terus ada caplaknya jalan-jalan gitu, nah bisa menginfeksi. Dan dia cuma menghisap darah nyamuk kucing, habis itu dia pindah bersembunyi lagi. Biasanya kalau kucing kalian tiba-tiba kurus, tidak mau makan, bisa disebabkan ada caplak di rumah kalian atau ada tungau. Nah, salah satu yang mengganggu hewan peliharaan itu adalah tungau. Nah, itu maksudnya harus diperhatikan ya, terutama hewan peliharaan. Terus kenapa ibu tanya ke hewan ternak? Hewan ternak itu juga berpotensi diserang oleh ektoparasit gitu, karena ektoparasit terutama terkait dengan caplak. Nah, caplak itu kalau udah menghisap darah bisa menyebabkan hewan itu menurun produktivitasnya. Menurun produktivitasnya berarti dia tidak ada nafsu makan, terus berat badan menurun gitu ya. Nah, lakukan treatment atau pengobatan pencegahan. Kalau sudah ada tanda-tanda misalnya kerokan kulitnya ini ada kayak dikerok-kerok begitu, itu kan nampak tuh kulit yang alami dengan kulit yang sudah dengan serangga, digigit dengan serangga. Kalau sudah ada tanda-tanda itu, lakukan pengobatan ya, gitu ya. Nah, ini hal penting dalam melakukan pencegahan, atau hal penting kalian memutuskan menggunakan pencegahan dalam ektoparasit ini atau menggunakan kimia. Hal penting yang harus kalian terapkan adalah pastikan dia efektif dan efisien dan mudah dilakukan dan aman untuk manusia dan hewan peliharaan dan diterima oleh masyarakat atau manusia gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh parasit atau siklus hidup parasit gitu. Kayak ini ini ada perbedaannya ya adik-adik. Jadi kalau yang nyamuk itu kan dia menggunakan membutuhkan air dalam tahap perkembangan siklus hidupnya. Sedangkan yang di sebelahnya itu caplak tidak membutuhkan air dalam tahap siklus hidupnya gitu ya. Dan makanya kita harus mengetahui siklus hidup ini sehingga kita bisa mengetahui pengendalian yang tepat. Misalnya kalau di caplak, kalian udah tahu caplak ini paling suka ke hewan peliharaan. Pastikan hewan peliharaan kalian itu terjaga, gitu ya. Nah, lanjut, kenapa kita menggunakan ini? Karena ini pengendalian ini adalah pengendalian itu merupakan salah satu hal yang paling potensial untuk dilakukan pengendalian secara pendekatan ya, dengan menggunakan manajemen lingkungan yang tepat gitu ya. Nah, apa aja sih problem dalam pengendalian parasit itu, terutama yang kimia? Adanya toksik. Nah, itu ibu juga yang kalau yang semprot-semprot itu juga hati-hati, karena itu kan ada molekul-molekul atau partikel-partikelnya. Itu kalau kalian semprot nih, nah itu kan ada di tempat tidur tuh, jatuh ke tempat tidur, terus kalian tidur, itu menghisap lama-lama. Jadi kalian bisa ini ya, itu ya. Habis itu polusinya, resistennya yang utama, jangan sampai faktor itu resistensi. Itu karena resistensi ini bahaya bisa diturunkan ke generasi selanjutnya. Nah, ini yang penelitian ya, predator dan sebagainya. Nah, ini ada artikel yang terkait steril serangga. Kalian bisa baca lebih banyak lagi, dan ini salah satu yang ibu tampilkan. Nah, ini ada 4 kesimpulan
Boleh nggak siapa yang bersedia baca satu kesimpulan? Oh yo, Patra. Satu. Bisa menyimpulkan nggak? Sembarang aja bisa. Dari materi hari ini kita tahu bahwa pengendalian ektoparasit itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagaimana kita memanipulasi lingkungan agar lingkungan kita ini bukan sebagai lingkungan dominan atau lingkungan optimum untuk pertumbuhan ektoparasit, karena kelangsungan kehidupan kita juga salah satunya untuk kesehatan itu sangat diutamakan, begitu Bu. Oke, makasih ya Fadra ya, bagus ya. Nanti Ibu simpulkan. Cecil boleh tambahkan? Kalau berdasarkan kesimpulan yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang paling penting itu kita harus tahu mengenai siklus hidup dari parasit itu, sehingga kita bisa memanajemen atau mengkontrol parasit agar tidak berkembang lebih banyak. Siap, terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi pertama memang sama Fadra dengan Cecil sudah menyimpulkan dengan tepat. Jadi ketahuilah jenis parasitnya apa, siklus hidupnya apa, pengendalian tepatnya apa. Kan tadi ada pengendalian ada beberapa banyak. Kalian menggunakan ini, kalau parasit ini bagus efektif efisiennya menggunakan biologikal atau fisikal gitu ya. Oke ya. Oke, lanjut, ini ada referensi, kalian nanti kalian tinggal download aja, bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, ini ternyata orangnya nggak ada di sini lah. Inovasi itu membedakan antara seorang pemimpin dan seorang pengikut. Jadi jadilah pemimpin. Oke. Oke, udah ya. Nah, tugas review jurnal dan membuat poster dari rangkuman itu terkait ektoparasit atau kasus ektoparasit di kota lain atau di negara lain. Terus link aksesnya dapat pengumpulannya dapat melalui link ini ya, gitu ya. Oke. Sebelum Ibu akhiri kepada kota kelas, kita tutup dengan doa. Mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa masing-masing, berdoa mulai. Rabbil alamin, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di minggu depan dan see you di minggu depan. Ya, kasih. Demikian tadi telah kita saksikan proses pembelajaran di kelas pada mata kuliah parasitologi dengan tema pertemuan pengendalian parasitologi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tridharma kami laksanakan penuh harapan, maju terus mencerdaskan bangsa tercinta dengan ilmu, bakti, dan karya nyata. Langkah pasti menuju masa depan mulia. Upirar untuk Indonesia, jaya selamanya.